Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di channel Tini dan Nanda. Nah, hari ini aku akan membagikan resep kue lumpur. Kue lumpur ini teksturnya lembut, manisnya pas banget, dan bagi teman-teman yang jualan kue, ini bisa dijadikan untuk isian snack box. Ini enak banget dan tanpa lama-lama kita langsung aja ke bahan-bahannya. Bahan yang pertama ada 4 butir telur, kemudian ada 210 gram tepung terigu, lalu ada 170 gram gula pasir, selanjutnya ada 85 gram margarin, kemudian ada 470 gram kentang, kemudian ini 425 ml santan. Selanjutnya kentang yang sudah aku kupas, aku timbang dan aku cuci bersih, kemudian selanjutnya akan aku kukus. Ini kita kukus hingga dia empuk, matang, kira-kira sekitar 15-20 menit aja. Dan kalau sudah matang, kita bisa cek tusuk dengan menggunakan garpu atau tusuk sate. Kalau ketika ditusuk kemudian kentangnya mudah hancur, artinya kentangnya sudah matang dan ini bisa langsung diangkat. Setelah kentangnya diangkat dan kondisinya masih panas, aku akan hancurkan kentangnya dengan menggunakan gelas. Teman-teman bisa juga menggunakan ulekan yang dilapisi dengan kantong plastik. Selanjutnya ini dihaluskan sampai benar-benar halus. Kemudian kalau sudah, ini akan kita sisihkan dan kita tunggu hingga dia dingin atau suhu ruang. Langkah selanjutnya aku siapkan mangkok, kemudian aku masukkan telur dan gula pasir. Kemudian telur dan gula pasir ini akan aku kocok dengan menggunakan mixer. Aku gunakan kecepatan sedang dan nanti bisa meningkat ya teman-teman. Proses mencampur antara telur dan gula ini sampai gulanya larut dan nanti adonannya menjadi lebih pucat seperti ini. Kemudian aku akan matikan mixernya. Selanjutnya kentang yang sudah dihaluskan tadi akan aku masukkan secara bertahap. Jadi proses pemasukan kentang ini aku bagi dalam 2 tahap. Yang pertama kira-kira setengah bagian. Setelah sudah dimasukkan aku akan kocok dengan menggunakan mixer hingga kira-kira rata. Kemudian masukkan lagi sisa kentangnya seluruhnya dan kemudian setelah itu akan dimixer lagi hingga rata lagi. Aku lanjut mixer lagi hingga kira-kira rata. Kemudian kalau ini dimixer dan kira-kira sudah rata, aku akan masukkan bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya yang akan aku masukkan adalah terigu dan santan. Untuk bagian terigu dan santannya ini kira-kira aku bagi dalam 2 tahap. Sehingga aku memasukkan kira-kira terigunya itu sekitar 100 graman di bagian pertama dan santannya sekitar 200 ml. Kemudian mixer lagi sebentar aja. Kemudian nanti kita masukkan lagi sisa tepung dan santannya hingga habis. Lalu dimixer lagi hingga benar-benar rata. Jika sudah benar-benar rata, maka bahan yang terakhir yang akan aku masukkan adalah margarin. Nah, margarinnya ini sebelumnya telah aku lelehkan dengan api kecil atau teman-teman bisa juga menggunakan metode tim. Kemudian aku mixer lagi dan karena ini adalah bahan terakhir, maka harus dipastikan semua bahannya ini tercampur rata dalam mangkok. Setelah itu kita siapkan cetakan. Nah, cetakannya ini udah panas. Selanjutnya aku beri sedikit margarin supaya lebih wangi. Dan ini aku pakai cetakan lubang 7 ya teman-teman. Selanjutnya aku akan masukkan adonannya kira-kira 3/4 bagian aja dari tinggi cetakannya.
Nah, untuk memudahkan proses penuangan, aku biasanya menggunakan gelas takar seperti ini supaya tidak terlalu belepotan. Kalau teman-teman pakai centong itu juga bisa untuk menakarnya, tapi biasanya lebih rawan untuk tercecer di bagian cetakannya. Nah, setelah sudah dituang ke dalam cetakan, kita akan tutup kira-kira 1-1,5 menit. Kemudian selanjutnya di bagian tengahnya akan aku beri potongan buah kurma. Nah, teman-teman kalau suka kismis, di bagian tengahnya ini bisa diganti dengan kismis ya. Tapi karena kebetulan lagi ada stok kurma, jadi aku beri bagian tengahnya ini dengan potongan kurma. Jika sudah, kita tutup lagi dan ini akan dimasak hingga matang. Api yang digunakan itu api sedang cenderung kecil. Kalau sudah matang, kita bisa angkat dengan menggunakan 2 sendok. Jadi 1 sendok itu untuk mengungkit dan satunya untuk mengangkat. Seperti ini ya teman-teman. Wah, ini wangi banget walaupun kita nggak pakai vanili, hanya menggunakan margarin dan aroma antara kentang, telur, tepung, gula bercampur jadi satu dengan santan, itu aromanya enak banget. Nah, kalau teman-teman pakai cetakan yang seperti aku gunakan, itu bagian bawahnya kurang rata yang bagian lubang di sekitar pinggirnya ya. Tapi nggak apa-apa, kalau matangnya sih merata, hanya warna bagian kulit luarnya saja yang berbeda. Nah teman-teman, udah jadi, ini udah selesai aku masak. Kemudian kalau teman-teman ini jadikan untuk snack box, teman-teman bisa isi dalam mika yang ukuran 6A atau 7A, tergantung dari ukuran cetakan yang teman-teman punya. Nah teman-teman, demikian untuk resep kue lumpur hari ini. Terima kasih udah menyimak videoku dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.